Warga Desa Mudung Barat, Marosebo, Muaro Jambi mengamankan sepasang perempuan dan laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku percobaan penculikan anak Jumat 17 Desember. Terlihat perempuan menggunakan baju warna abu-abu dan laki-laki mengenakan baju warna putih, diinterogasi oleh masyarakat setempat. Warga setempat menduga kedua orang tersebut sebagai pelaku percobaan penculikan anak yang sedang heboh-hebohnya yang saat ini terjadi di Muaro Jambi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin di sana. Halo Hasbi. Halo, selamat siang rekan Perda. Siang. Hasbi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kedua sejauh ini diamankan oleh warga di sana? Ya, baik rekan Perda. Awal dihebohkannya warga Kabupaten Muaro Jambi dengan adanya aksi percobaan penculikan anak ini itu berawal di minggu lalu, yaitu terjadi di salah satu sekolah dasar di daerah Kasangkuda, Kecamatan Pumpe Ulu, yang mana korbannya ini merupakan siswi SD 61 di Desa Kasangkuda, Muaro Jambi. Dihebohkannya ada dugaan penculikan anak oleh 4 orang pelaku yang berkeliaran di daerah sana. Selang waktu kemudian pada kemarin Jumat kemarin, warga Desa Mudung Darat juga kembali dihebohkan adanya 2 orang sepasang sejoli ini, yaitu perempuan dan lelaki ini dicurigai oleh masyarakat Desa Mudung Darat adalah sebagai pelaku percobaan penculikan anak yang tengah heboh-hebohnya di Kabupaten Muaro Jambi ini. Setelah dicurigai itu, masyarakat setempat mengamankan kedua orang itu dan dilakukan interogasi untuk menanyakan identitas dan dari mana asal si pelaku ini tersebut. Pada penangkapan itu juga, pengamanan itu juga, masyarakat Desa Mudung Darat juga dihebohkan karena itu menjadi tontonan warga karena saat ini sedang diheboh-hebohnya adanya aksi percobaan penculikan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Yang beruntung waktu itu kedua pelaku itu berhasil diamankan oleh pihak kepala desa sama RT setempat untuk dilaporkan kepada pihak Kepolsek setempat. Ya, setelah diamankan di polsek setempat, ternyata kedua orang itu bukanlah merupakan pelaku percobaan yang melakukan penculikan anak di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Begitu, Perda. Berarti memang bukan pelaku dari percobaan penculikan anak yang akhir-akhir ini heboh di Muaro Jambi sendiri. Kemudian sejauh ini apakah sudah ada ditangkap begitu untuk pelaku percobaan penculikan anak di Muaro Jambi? Ya, baik, Perda. Sejauh ini belum ada pihak kepolisian maupun pihak dari warga sekitar yang melakukan penangkapan atas pelaku yang melakukan aksi percobaan penculikan anak ini. Ya, namun untuk informasi ini sebenarnya di daerah Kabupaten Muaro Jambi ini sudah cukup viral dan sudah menyebar luas di pihak masyarakat maupun pihak sekolah. Ya, namun atas kejadian ini juga mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, yang mana pihak masyarakat saat ini sudah mewaspadai yang mana ketika dimasuki daerahnya orang yang tidak dikenal, pihak pemerintah dan pihak kepolisian Muaro Jambi juga sudah antisipasi dan menghimbau pada warga Muaro Jambi untuk tidak menerima atau ajakan yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal, apalagi kepada anak-anak sekolah yang memasuki masa sekolah saat ini. Pihak sekolah juga telah melakukan himbauan kepada masing-masing sekolah terhadap orang tua siswi atau siswa itu harus melakukan penjemputan terhadap anaknya ketika pulang jam sekolah. Yang juga beberapa waktu lalu di daerah Kumpe, pihak kepolisian di sana juga melakukan patroli dan pengamanan terhadap sekolah yang ada di daerah Kecamatan Kumpe. Setidaknya ada sekitar 5 SD. Begitu juga di daerah Kecamatan Marosebo juga masyarakatnya sudah melakukan antisipasi dan was-was terhadap ini. Ya, untuk diketahuikan juga kedua orang pelaku yang diamankan oleh warga kemarin itu
berdasarkan informasi dari Kapolsek Muaro Sebo, memang kedua pelaku itu sebelumnya sempat diamankan oleh warga, namun setelah dimintai keterangan, setelah dimintai identitasnya, kedua pelaku ini mengaku warga Kota Jambi, dan diindikasikan oleh pihak kepolisian itu keduanya ini mengalami gangguan dalam jiwa. Dia bukanlah orang yang normal, apalagi pelaku yang melakukan percobaan penculikan anak itu. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Hasbi Sabirin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hasbi juga sudah menghimpun keterangan dari Kades Mudung Darat, M. Ali, dan juga Kapolsek Muaro Sebo itu Taroni Zebua. Berikut liputannya untuk Anda. Ini jadi permasalahan karena itu kan, apalagi ada isu-isu penculikan anak yang pernah ditonton masyarakat ini, diduga masyarakat ini mereka berdua ini diduga takutnya penculik anak juga, anak sekolah kan, itu yang dikhawatirkan. Itulah yang ditanya, kurang tahu. Kalau yang perempuan itu kan namanya kan Yanti, yang laki-laki namanya Nas. Kalau yang Nas ini dari Kasang Kuda katanya kan, tapi alamat tidak ada nampaknya identitas semua. Memang tidak ada identitas tampaknya kan. Baik, dari pemeriksaan penyelidikan akhir yang dilakukan oleh tim reskrim saya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim ke lapangan di Desa Mudung Darat, 2 orang yang terposisikan sebagai korban ini ternyata memberikan keterangan yang inkonsisten atau tidak konsisten. Sebab ketika perjalanan mereka dari Tanjab Timur menuju ke Desa Mudung Darat, mereka dalam keadaan mabuk. Ketemu juga dengan pelaku yang mereka gambarkan adalah berjumlah 3 orang. Pelaku tersebut pun menurut keterangan daripada korban adalah mabuk juga, menggunakan minuman keras. Itu yang terjadi. Sehingga proses penyelidikan ini masih terus kami kembangkan, masih kami upayakan, usahakan. Namun sementara yang bisa saya jelaskan, kami belum bisa menemukan pelaku yang pasti karena keterangan korban berbelat-belit, tidak konsisten, disebabkan karena mereka menenggak minuman keras alias mabuk. Demikian yang bisa saya jelaskan. Informasinya pelakunya juga mabuk, Bang? Informasi pelaku juga mabuk menurut keterangan daripada korban. Dan anggota saya melalui Kanit Reskrim sudah turun ke lapangan, sudah memeriksa saksi-saksi, memeriksa juga warga masyarakat di tempat kejadian perkara. Dan belum bisa ditemukan siapa pelaku itu karena korban sendiri tidak tahu persis di mana mereka mengalami pembegalan tersebut yang menghilangkan sebuah jam dan juga handphone. Mereka nggak bisa menggambarkan dengan baik karena mereka mabuk. Kalau mabuk ya sudah pasti kita nggak bisa memberikan keterangan yang baik dan benar. Mereka intinya mabuk berat, baik pelaku maupun korban. Seperti itu yang dijelaskan korban dari pemeriksaan yang sudah kita terima di Polsek Muaro Sebo. Demikian.